Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah wa ba'du. Segala pujian yang milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Rasul kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'un tabi'in, dan kepada kita semua yang berusaha mengikuti jejak beliau dengan baik. Mudah-mudahan kita bersama digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk golongan orang-orang yang mengikuti jejak beliau dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para bapak, ibu, ikhwan, akhwat, jamaah kajian Masjid Al-Jariyat Al-Thalath Surabaya yang semoga dirahmati, diberkahi, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat walafiat di tempat yang mubarakah ini insyaallah untuk mengkaji kitab Tafsir As-Sa'di, yang mana kita masih dalam pembahasan dari surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan tafsir ayat yang ke-78 sampai dengan ayat yang ke-80. Ayat yang ke-78 sampai dengan ayat yang ke-80 dari surah Al-Mu'minun. Insyaallah malam hari ini kita lanjutkan pada tafsir ayat yang ke-81 sampai dengan 81 sampai dengan ayat yang ke-83. Barakallahu fikum. Sebelum kita bahas tafsirnya, seperti biasa kita baca terlebih dahulu, yakni ayat dari ayat 81 sampai dengan ayat yang ke-83 dari surah Al-Mu'minun. Barakallahu fikum. Saya talqin terlebih dahulu. Untuk yang pegang mushaf silakan dilihat ayat 81 sampai dengan ayat 83 surah Al-Mu'minun. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بل قالوا مثل ما قال الأولون
qalu aidza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun. Laqad wu'idna nahnu wa abauna hadha min qabl in hadha asatirul awwalin. Silakan dibaca terjemahannya. Ayat 81 sampai dengan ayat 83 surah Al-Mu'minun. Bahkan mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang terdahulu. Mereka berkata, apakah betul apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang-tulang, kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Sungguh yang demikian ini sudah dijanjikan kepada kami kepada orang-orang dahulu. Ini hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Taib, barakallahu fikum. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita akan bahas ayat 81 sampai dengan 83 dari surah Al-Mu'minun ini. Allah Ta'ala berfirman, bal qalu mithla ma qala al-awwalun. Sebenarnya mereka berkata seperti yang dikatakan oleh orang-orang dahulu dari kaum mereka. Qalu a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun. Mereka mengatakan, apakah apabila kami sudah mati dan kami sudah menjadi tanah, kami sudah menjadi tulang belulang, apakah mungkin kami akan dibangkitkan lagi? Laqad wu'idna nahnu wa abauna hadza min qablu in hadza illa asatirul awwalin. Sungguh telah diperingatkan hal ini kepada kami dan kepada nenek moyang kami. In hadza illa asatirul awwalin. Mereka mengatakan ini, yakni hari kebangkitan itu hanyalah dongengan orang terdahulu. Barakallahu fikum. Ay bal salaka haula'il mukadzibuna maslakal awwalina minal mukadzibin bil ba'thi. Maksudnya mereka menempuh, yakni mereka di sini al-mukadzibun, orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan atau hari pembalasan. Mereka menempuh maslakal awwalina minal mukadzibina bil ba'ts,
Mereka menempuh seperti apa yang ditempuh oleh orang-orang terdahulu yang mendustakan hari kebangkitan. Jadi mereka meniru orang yang salah. Mereka berada pada jalan yang salah karena menempuh jalannya orang-orang terdahulu yang sama-sama mendustakan hari kebangkitan. Jadi ketika ditanya kenapa kamu tidak percaya, ya nenek moyang kami juga nggak percaya dengan apa? Hari kebangkitan. Ya. Wastaba'aduhu ghayatal istiba'ad, dan mereka menganggap istiba'ad. Istiba'ad itu mustahil. Ya, ghayatal istiba'ad, ya, pada puncak kemustahilan. Jadi hari kebangkitan atau hari pembalasan itu dianggap satu yang mustahil dan sangat-sangat mustahil bagi mereka, ya, bagi orang-orang yang kafir itu. Wa qalu, dan mereka mengatakan, a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun. Apakah apabila kami sudah mati dan kami sudah jadi tanah, kami sudah jadi tulang belulang, a inna lamab'utsun, apakah kami akan dibangkitkan? Jadi mereka bertanya dengan pendustaan. Mereka bertanya ini bukan untuk cari penjelasan, tapi mereka bertanya ini untuk pengingkaran. Apa mungkin kita sudah meninggal, sudah jadi tanah? Ya, memang kalau kita dikubur jadi tanah, kemudian tinggal idham, tinggal tulang belulangnya saja. Apakah mungkin? Ya, karena mereka bertanya berdasarkan akal mereka. Apakah mungkin itu bisa dibangkitkan kembali? Maksudnya kembali semula, menjadi manusia semula, ya, seperti sedia kala. Mungkinkah seperti itu? Ai hadza la yutasawwaru, hal ini la yutasawwaru, tidak bisa digambarkan, tidak bisa dibayangkan. Jadi menurut mereka, orang yang kafir itu, orang yang mendustakan hari kebangkitan itu, la yutasawwar, ya. Jadi hari kebangkitan itu nggak bisa digambarkan. Seperti apa gambarannya? Deskripsinya seperti apa? Ya, ini kalau semata-mata akal yang dipakai, ya. Wala yadkhulul aqla, dan tidak masuk pada akal, ya. Jadi hari kebangkitan itu menurut orang kafir itu tidak masuk akal. La yadkhulul aqla, tidak masuk pada akal. Gimana orang mati sudah dikubur jadi tanah kok dibangkitkan? Ini enggak masuk akal, kata mereka. Bizamihim, ya, dengan anggapan mereka. Sekali lagi ini adalah zamihim, anggapan mereka. Ya. Laqad wa'idna nahnu wa aba'una hadza min qablu. Sungguh hal ini sudah diperingatkan, ya, kepada kami dan kepada nenek moyang kami sebelum kami. Ay mazilna nu'adu bi annal ba'tsa kainun. Senantiasa hari kebangkitan itu diingatkan, diwanti-wanti, diperingatkan, ya, bahwasannya hari kebangkitan itu kainun, pasti terjadi, ya. Jadi menurut mereka, nenek moyang kami juga sudah disampaikan bahwasannya apa? Hari kebangkitan itu akan terjadi, hari kiamat itu akan terjadi. Nahnu wa abauna, kami dan nenek moyang kami, walam narahu, tapi sampai sekarang kami belum pernah melihatnya. Mana hari kiamatnya? Gitu. Itu kata mereka, ya. Padahal peringatan tentang hari kebangkitan itu sudah berlangsung dari nenek moyang kami. Itu kata mereka. Tapi sampai sekarang walam
narahu, sampai sekarang kita belum pernah melihatnya. Ya. Walam ya'ti ba'du, dan tidak datang setelahnya. Maksudnya setelah nenek moyang kami itu sudah berlalu, sudah meninggal, ganti generasi kami, itu hari kiamatnya juga nggak terjadi. Itu kata mereka untuk mengingkari hari kebangkitan. Ya. Mereka mengatakan in hadza illa asatirul awwalin. Ini yakni cerita atau kisah tentang hari kebangkitan atau hari kiamat itu illa asatirul awwalin, hanyalah dongengan-dongengan orang dulu. Itu kata mereka. Jadi hari kebangkitan itu dianggap hanya dongeng saja. Ya. Hanya dongeng apa? Dongeng saja. Ya. Ai qasasuhum wa asmaruhum allati yatahaddatsu biha wa talaha. Ya. Jadi hari kebangkitan itu kata mereka adalah kisah-kisahnya mereka, hanya kisah-kisah yang disampaikan gitu ya. Kisah yang disampaikan dari mulut ke mulut. Wa asmarahum, dan cerita lama mereka, allati yatahaddatsu biha wa talaha, yang mana mereka senantiasa bercerita dengannya, wa talaha, dan mencari hiburan dengannya. Ya. Jadi dikira hari kebangkitan atau hari kiamat itu hanya dongeng-dongeng, cerita pengantar tidur yang orang tua menceritakan kepada anaknya dan seterusnya. Dikira sama dengan dongeng belaka, hanya ya kisah fiktif ya, yang tidak benar itu menurut mereka. Ya. Wa illa falaisa laha haqiqah. Ya. Dan sebenarnya tidak ada hakikatnya. Wa illa falaisa laha haqiqah. Ya. Tidak ada hakikatnya, maksudnya tidak ada kenyataannya hari kiamat itu menurut mereka. Wa kadzabu qabbahahumullah, dan mereka telah berdusta. Qabbahahumullah, semoga Allah menjelekkan mereka. Semoga Allah menjelekkan mereka, orang-orang kafir yang tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan, hari pembalasan, hari kiamat. Qabbahahumullah, semoga Allah menjelekkan mereka. Fa innallaha arahum min ayatihi akbara minal ba'thi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan kepada mereka min ayatihi, dari tanda-tandanya, akbara minal ba'thi, yang mana lebih besar daripada hari kebangkitan itu sendiri. Wa mithlahu, dan yang semisalnya. Contohnya Allah berfirman, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sungguh penciptaan langit dan bumi itu akbar, lebih besar ya, lebih sulit min khalqin nas, daripada menciptakan manusia. Mengapa manusia itu heran? Mengapa orang kafir itu heran dengan adanya hari kebangkitan? Ya. Mengapa mereka itu heran nanti manusia itu dibangkitkan setelah jadi apa? Tulang, sudah jadi tanah, dibangkitkan ulang jadi manusia seperti sedia kala. Kenapa heran? Padahal apa? Khalqus samawati wal ard akbar. Penciptaan langit dan bumi itu lebih besar, lebih sulit. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan langit dan bumi, apalagi cuma manusia. Kan seperti itu logikanya. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sangat bisa menciptakan langit dan bumi, apalagi hanya sekedar manusia. Ya. Dan apa? Mengulang penciptaan itu lebih mudah daripada memulai. Mengulang penciptaan itu lebih mudah daripada memulai. Ya. Kita semua diciptakan oleh Allah, lalu diulang lagi. Setelah dikubur, kita mati, diulang lagi penciptaan kita. Maksudnya dibangkitkan ulang. Itu lebih mudah.
Harusnya orang yang nggak percaya dengan adanya hari kebangkitan itu, dia harus lebih tidak percaya lagi kepada penciptaan dirinya sendiri. Dulu waktu dari tiada menjadi ada, harusnya dia lebih heran kepada itu. Kenapa dia heran, ya? Kenapa orang kafir itu heran kepada hari kebangkitan, sedangkan dia tidak heran kepada awal mula penciptaan dia? Kenapa? Mengulang itu lebih mudah daripada memulai. Mengulang penciptaan itu lebih mudah daripada memulai penciptaan. Wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma' ihtazzat wa rabat. Ya. Oh, sebelum itu ya. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Ya. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Dan dia Allah memberikan perumpamaan kepada kami dengan sebuah perumpamaan. Wa nasiya khalqah, dan manusia itu lupa terhadap khalqah, asal kejadiannya. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Ya. Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang hancur itu menjadi sedia kala? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hendaknya manusia itu ingat dengan asal kejadiannya, ya. Bahwasannya kita semua ini diciptakan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah. Maka mengapa kita tidak mau percaya dengan hari kebangkitan, ya. Dan manusia itu nasiya khalqah, lupa dengan awal penciptaan dirinya. Siapa yang menghidupkan? Lalu ketika meninggal, dia jadi tulang belulang. Dia tidak percaya bahwasanya Allah yang menghidupkannya. Ini adalah satu yang yakni tidak bisa diterima dengan akal, ya. Satu yang tidak bisa diterima dengan akal, ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa taral arda hamidatan, kamu lihat bumi itu hamidatan, kering. Fa idza anzalna 'alaihal ma, ketika kami turunkan ke atas bumi itu alma, air, maksudnya air hujan, ihtazzat wa rabat, ya, maka menjadi terbelah, ya, dan bergerak bumi itu, wa rabat, dan menumbuhkan tetumbuhan, ya. Kita hendaknya berpikir bahwasanya banyak yang bisa kita jadikan pendekatan untuk berpikir bahwasannya hari kebangkitan itu satu yang bukan mustahil, ya. Kan menurut orang kafir, ya, hari kebangkitan itu satu yang mustahil, la yutasawwar, tidak bisa digambarkan. Padahal sangat mudah sekali. Gambarannya, bumi yang kering ini Allah turunkan hujan, kemudian tiba-tiba tumbuh rumput, tumbuh tumbuhan. Itu siapa itu yang menghidupkan? Sangat mudah Allah Subhanahu wa taala itu menghidupkan sesuatu yang mati. Ya, musim kemarau panjang, ya, tanah gersang, nggak ada tanaman. Tiba-tiba dengan Allah turunkan hujan, besoknya sudah tumbuh apa? Tumbuh tanaman, tumbuh rumput. Kenapa kita tidak merasa aneh dengan itu? Ya, dan merasa aneh dengan hari kebangkitan manusia. Ya, hari kebangkitan manusia itu ya sama seperti itu nanti. Ya, ya, di dalam sebuah hadis itu dijelaskan bahwasanya ada, yakni air yang seperti katpoli, seperti embun. Nanti ya setelah manusia itu mati semua, terus ditiupkan sangkakala yang kedua, manusia itu bangkit, ya, seperti yakni tumbuhan atau rerumputan tumbuh dari tanah, keluar begitu. Jadi tidak ada yang mustahil. Dan manusia itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ajmudzanabnya. Ajmudzanab itu adalah tulang ekornya.
nanti dengan tulang ekornya itu Allah bangkitkan manusia. Jadi meskipun umpamanya semuanya hancur, tulang belulangnya hancur, tengkoraknya hancur, tangannya hancur, dan lain sebagainya hancur, pasti Allah sisakan ajmudzanab. Ajmudzanab itu adalah tulang ekornya. Lalu dari tulang ekornya itu apa? Allah tumbuhkan manusia, kembalikan seperti semula. Apakah itu satu yang mustahil? Tidak. Ya sama seperti umpamanya kita pohon itu ya. Allah di sini memberikan perumpamaan berupa tanah yang gersang, kemudian Allah turunkan hujan, kemudian tumbuh. Ya. Seperti tumbuhan itu ya. Pohon itu sudah ditebang, sudah mati, tapi dia masih punya biji-bijian. Biji-bijiannya tersebar meskipun kering ya. Tapi ketika turun hujan, maka dari biji tadi itu muncul tumbuhan yang seperti sedia kala. Kalau bijinya mangga ya tumbuh mangga, kalau bijinya jagung ya tumbuh jagung, seperti pohonnya yang semula. Maka tidak ada sesuatu yang mustahil. Mengapa kita tidak percaya dengan hari kebangkitan manusia? Semudah itu kita bisa memikirkannya. Semudah itu kita bisa memikirkannya. Barakallahu fikum. Ya. Kurang berapa menit? 10. 16. Cukup sepertinya. Ini nanti ayat berikutnya ini 84 sampai dengan 89. Itu panjang ya. Jadi cukup 81 sampai 83, dilanjutkan dengan tanya jawab saja. Barakallahu fiik. Mungkin ada pertanyaan. Silakan, mungkin ada pertanyaan berkenaan dengan tafsir ayat 81 sampai dengan 83 surah Al-Mu'minun, atau yang lainnya yang bisa kita diskusikan. Monggo. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi. Bahwasanya manusia nanti saat sudah meninggal itu akan dibangkitkan kembali, seperti itu ya. Di saat dibangkitkan nanti di aksa dulu, itu kondisi kita seperti apa? Dalam artian itu kita anak-anak, kita mudakan, kita tuakan. Barakallahu fikum. Pertanyaannya, yakni ketika kita dibangkitkan pada hari kiamat, bagaimana kondisi kita ketika di padang mahsyar? Ya. Kondisi yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah pertama, telanjang, tidak pakai alas kaki, dan tidak bersunat. Ya. Itu keadaan umumnya manusia. Adapun yakni umurnya, nah, maka yang pasti untuk ahlul jannah, orang-orang yang ahlul jannah ya, itu dimudahkan kembali menjadi 32 atau 33 tahun. Ditampankan semuanya untuk ahlul jannah ya. Jadi ahlul jannah itu ditampankan semua, dimudahkan dan ditampankan. Kalau yang perempuan ya dicantikkan ya. Umpamanya di dunia itu dia mohon maaf cacat umpamanya, maka ditampankan, dicantikkan,
dimudahkan. Nah, barakallahu fiik. Lalu pertanyaannya bagaimana dengan yakni manusia secara umum atau masuk di dalamnya ahlun nar, ya, ahlun nar atau calon-calon penghuni neraka, apakah juga dimudahkan? Apakah juga dimudahkan? Ini ada khilaf dalam masalah ini. Yang jelas ahlul jannah itu pasti dimudahkan. Tapi untuk ahlun nar ini ada yang mengatakan keumuman manusia itu dimudahkan semua. Dimudahkan semua. Jadi ya nanti penghuni neraka itu dimudahkan, tapi bukan dibaguskan penampilannya, hanya dimudahkan saja. Ya. Mohon maaf, yang jelek ya tetap jelek gitu. Kalau ahlun nar, ya. Jadi hanya dimudahkan saja untuk lebih biar dia merasakan azab Allah itu dengan kondisi dia masih bugar-bugarnya. Ada pendapat yang untuk ahlun nar dia tetap dengan usianya. Tetap dengan usianya. Wallahu a'lam, barakallahu fikum. Tapi kalau ahlul jannah itu sepakat dimudahkan dan ditampankan, dicantikkan. Barakallahu fikum. Untuk ahlun nar keumuman ini ada khilaf. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Jadi untuk ahlun nar itu memang ada riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang dilipatkan tinggi maupun tebal kulitnya di sekian kali lipatkan untuk supaya menerima siksaan Allah itu berlipat-lipat. Jadi tidak langsung mati, gosong diganti kulit lagi. Kalau pakai kulit kita, standar kulit kita, jangankan masuk neraka, masih jauh dari neraka sudah gosong, sudah mati lagi. Maka biar merasakan yakni siksaan yang berat, kulitnya ditebalkan. Kemudian ada bagian-bagian tadi yang dijelaskan itu memang ada riwayatnya yakni dibesarkan tubuhnya. Itu bukan untuk pemuliaan, tapi untuk biar siksanya lebih besar, lebih dirasakan oleh tubuhnya itu lebih berat. Waliyadzubillah. Barakallahu fikum. Kemudian ahlul jannah dimudahkan dan surahnya atau bentuknya itu umumnya nanti dikembalikan ke surahnya Adam, tampan, dan ke surahnya Yusuf. Surahnya Adam dan surahnya Yusuf, yakni ke penampilannya Adam dan penampilannya Yusuf, tapi dengan karakternya dia. Kalau semuanya nanti jadi Nabi Adam, nanti wajahnya kan sama semua. Dengan karakternya dia, tapi kesempurnaannya itu mirip dengan kesempurnaannya Adam. Jadi bagaimana dulu Adam itu kesempurnaan tubuhnya ya seperti itu. Dengan tetap karakternya dia, ya wajahnya dengan wajahnya dia. Dan ditampankan. Wallahu a'lam. Ini karena perkara apa? Ghaibiyah, ya. Yang jelas ahlul jannah itu ditampankan, dimudahkan, dan dikembalikan ke surah Adam. Dan ada yang dikembalikan ke surahnya Yusuf yang seganteng-gantengnya manusia. Barakallahu fiik. Nggih.
Gimana? Punuk unta. Lalu bagaimana jika di dalamnya Perempuan. lalu apa hukumnya pembelum saat sholat? Hukumnya? Barakallahu fiik. Ya. Memang di dalam syariat Islam dan khususnya fikih nisa itu ada larangan dan ancaman perempuan yang rambutnya itu menyerupai punuk onta, yakni menonjol ke atas, yang tujuannya untuk terlihat indah dan tenar tenar itu apa? Orang akhirnya akan melihat orang akhirnya akan apa? Melihat beda dengan orang yang gak menonjol, yakni rambut kepalanya orang melihat biasa. Tapi dengan dia menonjolkan apalagi tidak pakai jilbab aja, itu membuat tenar, membuat orang itu memperhatikannya. Itu namanya yakni bagian dari syuhrah. Meskipun syuhrah sendiri, kemudian yang punuk unta tadi itu sendiri. Tapi maksudnya apa alasannya? Kenapa dilarang? Ya tadi, karena berdampak kepada syuhrah. Orang akan melihat dia akan menjadi fokus perhatian orang. Padahal perempuan itu hendaknya menghindari dari perhatian laki-laki, tapi dia malah menampakkan yakni apa yang dimilikinya untuk supaya orang melihat dia. Itu alasan kenapa dilarang, yakni rambut ditonjolkan ke atas menyerupai punuk unta. Kemudian berkenan dengan orang yang sholat digelung rambutnya. Kalau mau gelung, maka yang aman adalah dia jangan digelung, dikuncir diurai jadi 3 bagian, kemudian dibuat menjuntai ke bawah, jangan digelung ke atas. Kalau digelung ke atas tetap menonjol, Maka yang terbaik adalah dikuncir atau dikuncir menjadi 3 bagian atau 2 bagian atau 1 bagian ke belakang, sehingga tidak menonjol. Meskipun kita katakan bahwasanya orang sholat itu kan di tempat perempuan, tidak ada dari laki-laki. Nah, tapi tetap kita pilih yang lebih aman, yakni dikuncir ke bawah, jangan digelung ke atas. Karena bisa jadi dia setelah sholat gelungannya lupa dilepas, hanya ke bawah setelah sholat dia dalam keadaan seperti itu belum dilepas gelungannya. Barakallahu fiik. Ada lagi? Model rambut. Laki-laki kan sekarang kan beda-beda. Ada yang senang rambut sini, teknis, rambut sini, model-model macam. Kan perempuan kita kan kita kalau kan bebas, kita juga untuk menyenangkan kita, itu kan lagi kita. Nah itu apakah harusnya perempuan itu rambut panjang atau yang menuruti keinginan kita? Misal kita kan kalau di luar lihat perempuan yang macam-macam gitu. Kalau di rumah kita juga menginginkan itu apakah boleh? Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Benar. Jadi perempuan tersebut hendaknya mengikuti keinginan suaminya. Jadi ketika sudah menjadi istri dari suaminya, maka apa yang menjadi keinginan suaminya, si istri ini harus
mengikutinya selama tidak bertentangan dengan syariat ya. Perintah-perintah termasuk di dalamnya hanya sekedar mungkin model rambut. Tapi diadani dulu. Tapi barakallahu fikum. Kita lanjutkan sebentar. Berkenan dengan yakni model rambut istri di hadapan suami. Ini tidak masalah ya. Apa yang menjadi keinginan suami, asal keinginan tersebut tidak ya, menabrak apa yang menjadi ya, ketentuan-ketentuan di dalam syariat. Contoh ketentuan-ketentuan di dalam syariat ya, perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki, laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan. Jadi perempuan itu fitrahnya ya rambutnya ya panjang terurai. Kalau toh pendek, dia tetap pendeknya bukan pendek seperti laki-laki begini. Kalau sudah seperti ini, itu namanya tasyabbuh dengan laki-laki, nggak boleh. Jadi kalau sekedar pendek, ya pendek sak bahu, tidak masalah. Apalagi digundul. Digundul itu untuk perempuan hanya boleh ketika ada hajat. Hajat itu ketika benar operasi umpamanya harus digundul, ya boleh. Tapi kalau tidak ada hajat tidak boleh digundul perempuan itu. Tidak, saya senangnya model gundul, tidak boleh. Suaminya senang yang model gundul, nggak boleh. Ya, nggak boleh karena menyalahi syariat. Ya. Kemudian berkenaan dengan model rambut gaya orang fasik, ini yang jadi perdebatan ya dalam kalangan ulama. Standarnya seperti apa? Jadi secara asal menyerupai rambutnya orang fasik itu haram, tidak boleh. Jadi perempuan tidak boleh menyerupai gaya rambutnya orang fasik. Cuma masalahnya standarnya seperti apa rambutnya gaya orang fasik itu. Ini masalahnya di hadapan suami loh ya, di hadapan suami. Dan rambut ini kan pasti tertutup. Ketika di luar dia tidak kelihatan orang, tidak masalah. Dia di hadapan suaminya. Mohon maaf, umpamanya perempuan disemir rambutnya, semir pirang, semir pirang. Gimana hukumnya? Karena jenengan senang yang pirang umpamanya. Ini ada yang mengatakan boleh, karena memang keinginan suaminya seperti itu. Dan warna rambut itu bukan menjadi identiknya orang fasik, bukan. Ya kebetulan saja orang fasik itu ada yang pirang. Ya. Jadi kaidah umumnya adalah kita tidak perempuan itu tidak boleh menyerupai rambutnya gaya rambutnya orang fasik. Itu kita sepakat. Tapi standarnya seperti apa? Nah, ini yang harus kita ini. Tapi kalau sudah berlebihan ya, orang fasik itu contohnya seperti apa ya? Yang benar-benar mencolok bahwasanya rambut tersebut itu menjadi ciri khasnya orang fasik. Contoh seperti apa? Rambutnya di model gimana? Itu kan laki itu. Ada perempuan. Umpamanya dicukur separuhnya ada, separuhnya tidak ada. Atau atasnya tok yang ada, kanan kirinya tidak ada. Ini jelas ini, tidak boleh. Tapi kalau hanya sekedar disemir, ya asal tidak hitam. Semir itu yang nggak boleh itu semir apa? Hitam. Malah semir hitam tidak boleh. Semir selain hitam silahkan. Laki-laki juga boleh semir selain hitam. Ya. Jadi saya jawab secara umum, gaya rambutnya model orang fasik nggak boleh. Adapun nanti standarnya seperti apa ya jenengan nanti lihat orang fasik itu seperti apa. Tapi barakallahu fikum. Ini ada
satu pertanyaan lagi dari via WA ya. Langsung saja, intinya dia bekerja di satu pekerjaan yang mana bosnya memberi target, ya kan ya, memberi target hasil barangnya ya. Jadi kerja di pabrik ada sistem patokan dari bosnya, itu target hasil barangnya. Misal pagi hasilnya mulai masuk sampai pulang itu harus 40 barang, itu kerjanya nyantai. Dan malam kerjanya dikebut, dicepetin agar hasilnya 40 itu lebih cepat. Terus di istirahatnya lebih lama tanpa izin bosnya, apa diperbolehkan Ustadz? Soalnya aturan dari bosnya itu minta hasilnya sesuai target, itu aja yang diucapkan. Maksudnya pertanyaannya, apakah itu termasuk korupsi nyantai-nyantainya tadi itu ya? Karena tadi di awal berkaitan dengan korupsi waktu. Tapi barakallahu fikum, memang ada pekerjaan itu yang dipatok jam, ada pekerjaan yang tidak dipatok jam. Jadi kalau pekerjaan itu dipatok jam atau patokannya adalah jam, maka kita ketika di luar jam itu atau kita datangnya setelah ya, kita datangnya terlambat atau pulangnya lebih awal, maka itu korupsi. Jadi datangnya terlambat, pulangnya lebih awal, itu korupsi. Kalau patokan pekerjaan itu adalah jam. Tapi kalau patokan pekerjaan itu adalah target, maka ya tidak berlaku, yakni patokan jam tadi, atau dua-duanya, patokan jam juga patokan target. Nah, ini yang berat. Kalau dari pertanyaan tadi sepertinya adalah yang penting targetnya tercapai. Masalah mau dikerjakan pagi, mau dikerjakan malam, silahkan, kan begitu. Yang penting kata bosnya tadi targetnya harus 40, ya sudah. Ketika umpamanya pagi dia mohon maaf nyantai ya, nyantai dia ya, mampunya dia dapat berapa, umpamanya 15, tapi malamnya ngebut untuk kejar target yang 40 tadi, ya silakan, asal tetap di hari itu, karena patokannya adalah target. Maka tidak dikatakan korupsi dengan nyantai-nyantainya dia tadi waktu kerja pagi hari, karena patokannya adalah target, bukan waktu. Barakallahu fiik. Cukup? Ada lagi? Enggak? Silakan, mungkin ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat untuk kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.